Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. Saya dari Prodi Studi Sistem Informasi dari kelas A2 Siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tauhid dan sejarah tauhid dan pembagiannya dalam Islam. Oke, kita mulai dari sejarahnya tauhid. Yang diawali pada zaman jahiliyah, banyak sekali masyarakat jazirah Arab yang menyembah berhala dan sesuatu yang mereka sembah tersebut memiliki berbagai macam jenis dan rupa. Pada zaman tersebut banyak sekali orang yang memiliki Tuhan mereka masing-masing, yang mana Tuhan tersebut dibuat dan diagungkan oleh tangan-tangan manusia sendiri, tanpa ada landasan yang benar selain dari spekulasi dan pandangan yang salah atas hati manusia. Itulah kenapa saat Rasulullah SAW diturunkan untuk membenarkan akhlak para masyarakat jahiliyah, beliau menyebarkan ajaran tauhid. Yang dimaksud tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan penguasa alam semesta hanyalah satu, tidak beranak, tidak beristri, dan tidak bersaudara. Ia hanya satu, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu, karena masyarakat pada masa itu masih berpegang teguh kepada keyakinan nenek moyang dan mereka masih menganggap bahwa penyembahan berhala adalah hak yang sakral, mengakibatkan mereka tidak langsung bisa menerima ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Hal itulah yang mendasari adanya banyak diskriminasi terjadi kepada Rasulullah SAW maupun sahabat-sahabat yang mendukung perjuangan beliau. Makna dari tauhid sendiri sudah berulang kali disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, yang mana salah satu di antara hadis tersebut berbunyi seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Arabnya dan artinya ya. Mari dengarkan. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata seperti ini. Kuntu ridufan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himari yuqalu lahu Ufayyur, yang artinya, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Lalu lalu beliau bersabda seperti ini. Ya Mu'azu, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi allallahi, yang artinya, wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya, dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi Allah? Lalu Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, yang artinya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yufriku bi syai'an wa haqqal ibadi 'alallahi an la yu'azziba man la yusyriku bihi, yang artinya, Sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah Dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu Mu'adz berkata, Ya Rasulullah,
afallah, yang artinya, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahu dan kabar gembira ini kepada manusia? Lalu beliau menjawab, la tabashirhum fayyattakilu, yang artinya, tidak perlu kamu sampaikan, nanti mereka akan sadar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang maksud dari tauhid dan kenapa tauhid merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hambanya. Tentu dalam memaknai arti tauhid lebih dalam, lebih berhenti sampai di situ saja, dikarenakan sejatinya tauhid dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian, yang mana bagian-bagian tersebut setidaknya harus diketahui maknanya agar lebih paham tentang maksud dari ajaran tauhid. Nah, dari sebelumnya, jika banyak yang kita pelajarin dari cerita tersebut, dan di sini tidak harus semua dijelaskan karena dari satu hadis saja kita sudah mengerti makna dari hadis tersebut. Nah, saya akan melanjutkan tentang asal usul pembagian tauhid terbesar dari Al-Quran. Mari kita lanjutin. Sejatinya pembagian maksud dari tauhid tidak secara langsung dijabarkan dalam Al-Quran. Namun para ulama yang mengkaji hal tersebut memiliki pembagian yang didasari dari salah satu ayat, yang mana ayat tersebut mewakili makna dari tauhid tersebut. Ayat yang dimaksud adalah Quran Surah Maryam ayat 65 yang berbunyi, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi wa hal ta'lamu lahu samiyya, yang artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia atau yang patut disembah? Quran Surah Maryam ayat 65. Dari ayat di atas, para ulama menjabarkan makna dari tauhid menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut, yang saya akan jelaskan dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi, yang artinya Rabb atau yang menguasai langit dan bumi, merupakan penetapan tauhid rububiyah. Selanjutnya dalam firman-Nya, fa'buduhu fa'buduhu wastabir ibadatihi, yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, yang merupakan dari ayat tersebut merupakan penetapan dari tauhid uluhiyah. Selanjutnya dalam firman-Nya yang hal ta'lamu lahu samiyya, yang artinya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Firman tersebut merupakan penetapan tauhid asma wa sifat. Oke, kita lanjut. Sehingga dapat diketahui bahwa pembagian tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Penjelasan 3 cabang tauhid. Setelah mengetahui bahwa tauhid memiliki 3 bagian, maka kita harus pula memahami atas 3 cabang tersebut. Berikut adalah penjelasannya. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita harus percaya bahwa penciptaan, pengurus, dan pemerintah alam semesta dan segala isinya hanyalah Allah dan tidak ada yang lain. Hal ini sejalan dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi,
Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Menegaskan bahwa tidak ada selain Allah adalah penyebab terbentuknya alam semesta beserta isinya. Dan tidak ada selain Allah punya yang pemerintah alam semesta. Oke, kita lanjut yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah yaitu makna sebagai tauhid ibadah, yaitu tidak ada makhluk selain Allah yang berhak diibadahi dan tidak ada makhluk selain Allah yang berhak untuk disembah. Hal ini sejalan dengan Quran Surah Luqman ayat 30 yang berbunyi Zaka bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una minadu. Kita ulang. Zalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu. Yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Quran Surah Luqman ayat 30, yang mana memiliki makna bahwa haram hukumnya menyembah selain Allah, karena hal tersebut merupakan perkara yang batil dan tidak boleh dilakukan. Oke, kita lanjut yang ketiga, Tauhid Asma wa Sifat. Yang dimaksud adalah mempercayai Allah atas nama-nama yang telah ditetapkan olehnya sendiri dan tidak mengingkari nama-nama tersebut. Percaya bahwa nama-nama tersebut benar tanpa mengilustrasikan atau takyif, menyerupakan dengan sesuatu atau tamsil, menyimpangkan makna atau tahrif, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut. Contoh adalah Al-Bashir, yaitu Allah Maha Melihat. Maka begitulah adanya. Hal ini sejalan dengan makna dari Quran Surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi La yusaka mislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Makna dari Tauhid Asma wa Sifat adalah mempercayai Allah atas segala nama dan sifat yang Allah miliki. Oke, tentunya dalam mempelajari pengertian tauhid dan pembagiannya dalam Islam dapat menjadikan kita lebih paham atas ajaran Allah dan lebih pula menambah keimanan, karena dalam mengamalkan ajaran 3 cabang tauhid, kita akan mengetahui bahwasannya Allah selalu mengawasi atas segala perbuatan kita dan membenarkan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan, karena segala sesuatunya menjadi saling berhubungan. Adapun kita sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam bertindak, karena Allah juga menjanjikan siksa yang pedih bagi mereka yang melalaikan aturannya. Apapun itu, semoga penjelasan di atas semoga bermanfaat menjadi kita sebagai manusia yang lebih baik dari kemarin. Amin, insya Allah. Oke, sekian dari saya. Saya Renaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.